Ada sukacita bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan karunia-Nya. Kita boleh hadir lagi di tempat ini di penghujung tahun bulan Desember, dan tidak akan terasa kita akan melewati hari-hari bulan terakhir di 2022 ini. Mari kita lebih lagi mengucap syukur atas kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab Dia Allah yang setia, Allah yang selalu ada untuk kita. Mari kita naikkan syukur pagi hari ini. Haleluya Yesus Tuhan. Urapi kami Tuhan pagi hari ini. Urapi kami dengan minyak yang baru Tuhan, untuk datang menyembah, memuji, membesarkan nama-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Mari jemaat
dan kesetiaan-Mu sampai hari ini terbukti Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu pagi hari ini yang luar biasa. Kami mau lebih lagi bersorak memuji nama-Mu Tuhan. Mari sama-sama yang mau bersuka cita, sama-sama katakan amin. Haleluya. Yes. Sapa kanan kirinya, katakan Tuhan adalah pilihanku. Haleluya, mari kita mau bersorak bagi Tuhan kita. Kau Tuhan yang mulia, ku peduli.
lebih lagi. Yang sepakat bersama saya sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Haleluya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oh, sebelumnya mari kita persiapkan hati kita lebih lagi. Buka hatimu untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Buka hatimu untuk menerima sesuatu yang baru dari Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini setiap jemaat Tuhan yang datang, yang mengikuti ibadah pagi hari ini mendapatkan sesuatu yang baru. Tidak datang dengan sia-sia, tidak datang dengan karena rutinitas, tapi karena rindu dekat dengan Tuhan, rindu mendengar suaranya. Mari jemaat Tuhan, kita angkat pujian ini sama-sama. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu.
kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Sama-sama katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah pengalamanku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Kepadamu ya Bapa kami berseru, kepadamu ya Tuhan kami berserah, bersandar dan berharap. Hanya Engkaulah satu-satunya tempat kami memuji, karena Engkau Allah yang layak dipuji dan diagungkan. Terima kasih Bapa, kebaikan kemurahan-Mu nyata dalam hidup kami. Engkau Allah yang terus menjaga, memelihara, melindungi hidup kami, sehingga pada hari ini kami bisa berbakti, beribadah bersama hamba-hamba-Mu, bersama jemaat-Mu. Untuk kami masih bisa dimampukan untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah ibadah kami, bakti kami berkenan di hadirat-Mu, dan Engkau juga memberkati kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu, karena firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi langkah-langkah hidup kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Puji dan syukur kita naikkan kepada
Tuhan kita Yesus Kristus, karena masih menganugerahkan hidup bagi kita, dan anugerah itu luar biasa. Kita senantiasa dan seharusnya tetap mengandalkan Tuhan, karena Tuhan yang mempunyai kehidupan kita ini. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, bisa ditayangkan? Ya. Kita saat ini berada di mana? Ternyata bukan hanya kita berada saat ini di Hotel Tri untuk beribadah, tetapi ternyata kita juga berada di penghujung tahun 2022. Dan sebentar lagi akan memasuki tahun 2023. Tinggal menghitung hari. Tepatnya tinggal 14 hari lagi kita akan memasuki tahun 2023. Memang benar seperti Tuhan katakan di Pengkhotbah pasal 3 ayat 1, di sana dikatakan, untuk segala sesuatu ada waktunya, untuk apapun di bawah langit ini ada saatnya. Dan demikian juga tahun 2022 ada saatnya akan meninggalkan kita. Kita ditinggalkan oleh tahun 2022 atau tahun 2022 meninggalkan kita. Yang sesungguhnya kita yang masih hidup akan meninggalkan 2023. Artinya 2022 itu akan berlalu, dan kita harap, kita berdoa supaya kita bisa memasuki tahun 2023. Karena ada kalanya kita tidak sampai sekalipun sudah di ambang pintu. Karena apa? Karena firman Tuhan katakan umur manusia tinggal selangkah. Katakanlah kalau sehari selangkah, kita 14 selangkah lagi untuk memasuki tahun 2023. Tapi kalau Tuhan tidak berkenankan untuk masuk 2023, maka kita akan meninggalkan tahun 2022. Dalam arti kita akan meninggal sebelum 2023. Tetapi kita berharap kita mempunyai umur panjang yang sehat, kuat, dan bermanfaat. Hidup kita harus bermanfaat bagi sesama, terlebih bagi Tuhan. Jadi kita sedikit lagi akan masuk tahun 2023. Hampir semua kantor, semua mall, semua perusahaan membuat evaluasi. Kita pun di dalam gereja seringkali kita buat evaluasi. Apa yang kita buat, apa yang kita pernah lakukan di tahun 2022, untuk memasuki tahun 2023 kita harus juga evaluasi. Secara pribadi masing-masing kita seyogianya ada evaluasi. Kita lihat ke belakang apa yang saya sudah buat di tahun 2022 ini dan apa yang akan buat tahun 2023. Klik. Ya. Sebelumnya saya dan kita semua mengucapkan selamat hari Natal 25 Desember 22 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2023. Dan kita akan melaksanakan Natal bersama, yaitu tanggal 18 ya Bu, 18 Desember.
Saya senantiasa berdoa dan bersyukur bahwa panitia senantiasa bekerja dengan keras. Dan saya yakin, kita yakin bahwa jerih lelah panitia tidak akan sia-sia. Olehnya itu, kita jalin terus, kita pelihara terus kesehatian kita. Karena dengan sehati sepikir, apapun masalah, tantangan tetap akan terlampaui. Karena kita mempunyai sehati sepikir seiring sejalan. Pasti segala sesuatu itu akan bisa tercapai. Berikut, ya, masa lalu sudah berlalu. Klik satu kali lagi. Masa depan akan datang dan kita berada di masa kini. Masa kini bisa saja hari ini. Masa depan bisa saja besok, bisa saja tahun depan, bisa saja 10 tahun depan, bahkan masa depan itu adalah masa yang akhir zaman, itu masa depan. Bahkan kehidupan kita di seberang sana juga ada masa depan. Menurut orang bijak dikatakan hari ini adalah kenangan, kemarin adalah kenangan dan pelajaran. Kemarin adalah kenangan dan pelajaran. Hari ini adalah kenyataan dan tantangan yang harus diselesaikan. Jadi hari ini kita menghadapi tantangan yang harus diselesaikan. Dan hari esok adalah perjuangan untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik. Ini kata orang bijak. Tetapi untuk menyikapi hari esok, kita belajar dari firman Tuhan. Jadi masa lalu sudah berlalu, masa kini yang kita sedang jalani, masa depan adalah yang akan kita hadapi. Ada orang bilang, lupakan saja masa lalu. Atau ingat terus masa lalu. Dalam hal apa dulu kita mengingat masa lalu? Dalam hal apa dulu kita melupakan masa lalu? Melupakan masa lalu diantaranya dari sekian banyak yang harus kita lupakan adalah jika kita berbuat baik kepada seseorang kah, kepada orang banyakkah, itulah yang harus dilupakan. Jangan diingat-ingat, saya sudah berbuat baik kepada Adi misalnya, saya kasih contoh Adi. Saya ingat terus, saya sudah berbuat baik sama dia, sudah berbuat baik sama dia. Menurut saya itu lupakan. Lupakan. Dan apa yang harus diingat? Oh, saya ingat, saya pernah melakukan hal-hal yang negatif. Saya ingat terus. Supaya apa? Supaya saya tidak melakukan lagi hal-hal yang negatif itu. Tentang sejarah masa lalu jangan dilupakan. Kalau sejarah masa lalu dilupakan, maka kita akan melupakan kejadian Keluaran, Imamat, Bilangan, itu akan dilupakan. Tidak. Sejarah itu justru harus diingat. Dari sejarah itu kita lihat mana yang baik kita ambil, mana yang jelek kita buang. Sekalipun itu ada dalam firman Tuhan, dalam Alkitab. Misalnya kebaikan daripada Musa itu kita ambil. Tapi kejelekan dari Raja Ahab misalnya itu jangan diingat lagi. Jadi sejarah perlu kita ingat. Klik berikutnya tentang masa kini. Masa lalu sudah berlalu, sekarang kita berada di masa kini dan masa depan itu nun jauh di sana. Kalau nun jauh di sana berarti di Wahyu pasal 21 ayat 1 dan 8 nanti Bapak Ibu baca itu tentang masa depan yang akan datang. Dan yang sekarang kita ini siapa? Kita adalah
Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita ini adalah ciptaan yang baru. Bukankah dulu kita pernah berada di dalam suasana kegelapan, tetapi Tuhan eklesiakan, pindahkan ke dalam terangnya yang ajaib, yaitu dengan percaya kepada Yesus Kristus. Kita adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, adalah ciptaan baru. Ciptaan baru. Jadi ciptaan baru itu, ya ini dia. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Kita ini ada di dalam Kristus. Ia adalah ciptaan baru. Kita ini adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita ada di ciptaan baru. Berikut, klik. Ya. Inilah firman Tuhan yang kita akan pelajari. Kita akan renungkan. Kita ambil hikmatnya dari firman Tuhan ini. Klik satu kali lagi. Ya. Mazmur pasal 37 ayat 37 dan 38. Kita akan belajar dari ayat ini. Mazmur pasal 37 ayat 37. Demikian firman Tuhan sudah ada di sini. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab orang yang suka damai akan ada masa depan. Kehidupan hari esok, memang orang bilang tergantung kehidupan kita hari ini. Tetapi kehidupan hari esok yang harus kita perjuangkan, kalau ingin punya masa depan yang baik, maka perhatikanlah ayat Mazmur 37 ayat 37 ini. Saya gambarkan yang dimaksud dengan punya masa depan yang baik adalah kalau saya sekolah hanya tamatan SD, saya berharap masa depan anak saya bukan hanya sampai di SD, tetapi sampai SMP, SMA, bahkan sampai seterusnya. Jika saya tamatan SMP, maka anak saya harus mempunyai masa depan yang jauh lebih baik daripada saya. Itulah harapan setiap orang. Seorang prajurit kopral berjuang, punya anak, dia menghendaki anaknya jangan jadi kopral. Bila perlu jadi sersan, jadi mayor, sampai lebih tinggi. Itulah yang kita harus punya masa depan yang baik. Punya masa depan yang baik, kalau menuruti firman Tuhan, adalah supaya memperhatikan orang tulus. Memperhatikan dan melihat orang jujur. Dan memperhatikan melihat orang yang suka damai. Karena orang-orang itulah yang kita harus contoh supaya kita punya masa depan yang baik. Siapapun orang ingin masa depan yang baik. Saya yakin kalau kita interview seorang pencuri, apakah bapak yang saat sekarang mencuri, maukah anaknya, generasi penerusnya mencuri? Saya yakin dia tidak akan jawab, saya mengharapkan anaknya mencuri. Tidak. Sekalipun saya belum pernah wawancara tentang si pencuri. Tetapi kita yakin sesungguhnya si pencuri itu hati kecilnya mengakui bahwa mencuri itu salah. Dan mengharapkan dia punya anak tidak menjadi pencuri. Kita akan belajar dari Mazmur pasal 37 ayat 37 ini. Bisa klik, kita akan
belajar tentang apa definisi daripada orang tulus, definisi daripada orang jujur, definisi daripada orang damai itu apa. Orang tulus adalah orang yang sungguh-sungguh berhati bersih, benar-benar keluar dari hati yang suci, yang kudus, tidak pura-pura, tidak berhati serong dan ikhlas. Saya cari apa definisi tulus itu. Saya coba buka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya juga buka Kamus Alkitab. Ternyata saya rangkum inilah orang tulus, yaitu punya hati yang benar-benar tulus, punya hati yang benar-benar suci, kudus, tidak pura-pura. Demikian juga definisi dari jujur adalah lurus hati, tidak berbohong, apa adanya, tidak curang dan ikhlas. Jadi Tuhan mau kita mempunyai karakter, mempunyai sifat yang tulus, jujur, dan suka damai. Kalau kita lihat baru-baru ini ya, lihat di pengadilan di Jakarta Selatan, memang kelihatan orang bohong gitu, orang tidak jujur itu. Mungkin merasa dirinya apa yang dikatakan itu benar, padahal hakim lebih tahu di mana orang jujur, di mana orang berbohong, itu tahu. Olehnya itu mari kita berusaha untuk punya hati yang tulus, hati yang jujur, hati yang suka damai. Suka damai itu apa? Senang, suka hati. Hati yang gembira itu senantiasa ada dalam kehidupan dirinya. Yang tidak ada perang, tidak ada perseteruan, tidak ada permusuhan, tidak ada cekcok, tidak ada melawan. Itulah yang suka damai. Kalau tidak salah di Makassar ada jalan Sukadamai. Sukadamai ada. Beda dengan saya dengar di daerah Barabaraya, maaf, sering sekali cekcok. Tetapi yang di jalan Sukadamai ya Sukadamai. Kita seyogianya Sukadamai. Bukan berarti di antara kita itu sudah sehati sepikir, belum tentu. Justru dari percekcokan, dari perselisihan, dari perbedaan pendapat, kita mengambil kesimpulan dari situ. Dan untuk mengintrospeksi diri, oh ternyata memang saya salah. Kalau diri salah, akui salah. Kalau diri benar, tunjukkan apa definisi daripada Anda, daripada kamu itu apa, sehingga benar-benar benar. Bukan berarti kita sering cekcok, lantas berarti kita tidak memenuhi syarat ini, tidak. Tuhan juga pakai supaya besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Kita perlu saling asah, saling asih, saling asuh. Yang jangan itu, yang gontok-gontokan, saling sikat, saling sikut, saling menyakiti. Itu yang tidak boleh. Kalaupun ada perbedaan pendapat di antara kita, justru Tuhan pakai untuk supaya kita mengetahui kebenaran. Jadi inilah yang Tuhan harapkan bagi kita kalau kita ingin punya masa depan yang baik, masa depan yang cerah. Masa depan yang baik sesungguhnya Tuhan sudah berikan, sudah beri petunjuk. Bisa klik selanjutnya. Oh, tadi belum diklik. Oke, klik lagi. Ya. Amsal pasal 23 ayat 18 di sana dikatakan karena masa depan itu sungguh ada. Masa depan bagi orang percaya kepada Kristus Tuhan sudah siapkan ada. Dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi apa yang kita harapkan, kita inginkan, cita-citakan itu Tuhan sudah sediakan, hanya untuk menggapai, mencapai itu
menunggu waktu Tuhan. Saya ingin pasangan hidup tipe ini, Tuhan sediakan, tapi menunggu waktu Tuhan. Kita maunya cepat-cepat, waktu kita cepat-cepat. Tetapi yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki supaya kita menunggu waktu Tuhan. Jadi Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bahkan Yeremia 29 ayat 11 di sana dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Tuhan katakan, aku tahu tentang rancangan yang ada padaku, kata Tuhan. Mengenai kamu, mengenai kita. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Jadi Tuhan membuat rancangan damai sejahtera bagi kita orang percaya. Dan bukan rancangan kecelakaan. Tuhan tidak merancang kecelakaan. Kecelakaan terjadi, damai sejahtera tidak terjadi, itu karena ulah kita. Tuhan sudah memberi aba-aba, inilah yang harus ditempuh. Tetapi seringkali kita menyimpang. Polisi lalu lintas sudah mengatur rambu-rambu, tetapi karena saya ingin cepat, maka saya jalan pintas, yaitu dengan cara melalui jalan yang dilarang. Jadi terjadi sesuatu itu karena ulah kita. Padahal aturan polisi itu sudah tertib, tetapi seringkali kita menyalahi aturan polisi. Demikian juga kita seringkali menyalahi aturan Tuhan. Di sini katakan, dan bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan kecelakaan dari Tuhan untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Jadi baik di Amsal maupun di Yeremia, Tuhan memberikan jalan. Yang penting kita nurut sama Tuhan, jangan membantah Tuhan, maka yakin masa depan yang penuh harapan itu akan kita raih, akan kita capai. Ya. Berikut ayat 37-nya, 38-nya. Klik satu kali lagi. Tetapi pendurhaka, orang fasik akan dilenyapkan. Saya banyak menemukan ayat-ayat bahwa orang pendurhaka, orang fasik itu akan dibinasakan. Saya mendapatkan mungkin 10 ayat. Saya sudah catat, tapi saya tidak tayangkan di sini, bahwa pendurhaka dan orang-orang fasik itu akan dibinasakan. Apa definisi daripada pendurhaka? Yaitu melawan, menentang, memfitnah, memberontak, bersungut terhadap Tuhan, terhadap orang tua, terhadap negara, terhadap pemimpin. Contoh di Alkitab yang memberontak terhadap pemimpin adalah bangsa Israel waktu mengadakan perjalanan dari Mesir ke Kanaan. Ada yang menggerutu, ngomel terhadap pemimpin, terhadap Musa. Hai Musa, apakah tidak ada kuburan di Mesir sehingga engkau bawa ke tempat ini untuk mati di sini? Itu kata-kata gerutuan, omelan. Saya lebih enak di Mesir, banyak bawang. Sekarang di sini tidak ada, air minum pun tidak ada. Kenapa kau Musa sebagai pemimpin bawa saya ke sini? Itu gerutuan, omelan, bersungut-sungut. Itu sungguhnya tidak boleh. Pada kehidupan kita sekarang ini tidak boleh membantah pemerintah, membantah negara, membantah pemimpin. Di sini dikatakan pemimpin kita di gereja siapa? Adalah gembala.
Jangan coba-coba ngomeli pemimpin yang sudah diurapi Tuhan. Ada akibatnya. Orang-orang bangsa Israel yang mengomeli pemimpin Musa, maka banyak orang yang tidak sampai ke Kanaan. Bahkan ada yang mati, tanah terbelah, dia masuk. Karena apa? Karena ngomeli, menyungut-nyunguti para pemimpin. Kalaupun pemimpin salah, bukankah ada sarana untuk diskusi, sarana untuk menyampaikan? Jadi jangan ngomong di belakang, itu bersungut-sungut itu ngomong di belakang. Jadi kita jangan sampai mengadakan bersungut-sungut, baik terhadap Tuhan, terhadap orang tua, terhadap negara, terhadap pemimpin. Jauhkan itu. Itu termasuk pendurhaka. Berikut fasik. Tahu kebenaran tapi tidak melakukan. Ya, tahu kebenaran tapi tidak melakukan. Contoh kecil saja, di lorong di sekitar rumah ada beling, pecahan kaca. Kita tahu itu mencelakakan orang lewat, tapi kita biarin aja lah. Nah, itu sama dengan orang fasik. Kita tahu itu membahayakan, alangkah baiknya kalau diambil. Tidak peduli terhadap perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu satu diantaranya, beribadahlah kepadaku, maka roti makananmu, air minumanmu akan diberkati, dan dijauhkan dari segala sakit penyakit. Itu perintah. Jadi ibadah ini adalah perintah daripada Tuhan yang harus kita lakukan supaya kita termasuk kepada orang-orang fasik. Tidak peduli terhadap perintah Tuhan, percaya Tuhan tapi tidak melakukan perintahnya. Saya percaya pada Tuhan, tapi Tuhan memberikan perintah tidak dilakukan. Salah satu contoh yang misalnya, saya sakit. Ada hamba-hamba Tuhan yang menyarankan supaya kamu berpuasa. Kita tahu bahwa kalau berpuasa itu akan menyembuhkan sakit penyakit, tapi kita tidak lakukan. Percaya Tuhan tapi tidak melakukan perintahnya. Bahkan di Matius pasal 17 ayat 21 di sana dikatakan, kalau kamu mempunyai masalah, punya persoalan, punya beban yang berat, maka di situ dikatakan masalah ini tidak bisa terselesaikan kecuali dengan doa dan puasa. Jadi kita perlu berdoa, alangkah baiknya ditambah dengan berpuasa. Maka puji Tuhan bahwasanya kita tiap hari Sabtu ada ibadah doa puasa. Maka seyogianya yang mampu, yang bisa berpuasa. Saya memang sedikit agak jarang karena saya kondisinya sudah agak lemah. Saya sedikit atau sesekali tidak melakukan itu. Karena apa? Karena kondisi. Namun puasa bukan hanya tidak makan, tidak minum. Puasa adalah juga harus menjauhi perkataan yang menyakiti orang. Kalau kita tidak lakukan itu pun berpuasa. Jangan sampai tidak berpuasa. Kita harus berpuasa. Berpuasa dalam arti tidak memperkatakan hal-hal yang negatif, hal-hal yang menyakiti orang lain. Jadi inilah harus kita hindari. Jangan sampai kita menjadi dalam atau masuk dalam kelompok pendurhaka atau kelompok orang fasik, karena akibatnya itu di atas akan dilenyapkan, akan dimusnahkan. Artinya amalan kita, kebaikan kita akan hilang kalau kita berada di dalam kelompok orang-orang pendurhaka dan orang-orang fasik.
Mazmur pasal 37 ayat 37 dan 38 ini adalah identik dengan Mazmur pasal 1. Ada di situ dua kelompok, pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3 orang yang sukanya adalah Taurat Tuhan, sedangkan Mazmur pasal 1 ayat 4 sampai 6 itu adalah orang-orang fasik. Identik dengan Mazmur ini. Berikut klik ya. Sekarang tinggal pilihan kita. Mau ikut dalam Mazmur pasal 37 atau mau ikut menjadi di ayat 38. Hanya ada pilihan. Hidup adalah pilihan. Mau kiri, mau kanan, mau jalan sempit, jalan lebar, itu tergantung kita. Ada lagu Minggu, di dunia ini ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Jalan yang lebar penuh dengan api, jalan yang sempit penuh dengan glory. Demikian juga hidup kita adalah pilihan. Mau ayat 37, inilah akibatnya. Mau ayat 38, itulah akibatnya. Madrah, apa itu madrah? Masa depan cerah. Kalau madesu, masa depan suram. Pilihan ada di kita. Saya mau ingin di jalan masa depan yang cerah, atau saya terpaksa masuk di jalan madesu, masa depan yang suram. Pilihan ada di dalam diri kita. Dan Tuhan sudah memberikan petunjuk, sudah memberikan rambu-rambu. Kalau madrah, ikuti ayat 37. Kalau masa depan yang suram, ya silakan di ayat 38. Hidup ini adalah pilihan. Sudah barang tentu kita orang-orang yang sudah dipilih, dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, pasti akan memilih ayat 37 supaya masa depan cerah. Masa depan bagi saya ibarat sebuah lilin yang menyala tinggal 1 senti. Tetapi masa depan bagi anak-anak muda itu ibarat lilin yang menyala, batangnya masih panjang. Jadi masa muda, anak-anak muda, pemuda-pemudi itu masa depanmu masih panjang. Maka mulai sekaranglah berkiblat kepada ayat 37. Mumpung belum terlambat. Berkiblatlah, mengaculah kepada ayat 37 supaya masa depanmu cerah. Cita-cita masa depan cerah, baik yang muda maupun yang tua, punya. Saya sekalipun seperti lilin yang tinggal beberapa senti, tetapi tetap berpengharapan mempunyai masa depan yang cerah. Masa depan yang cerah bagi saya bukan saya pribadi, tetapi bagi anak-anak saya, bagi cucu saya, supaya mereka masa depannya cerah. Olehnya itu kita selaku orang tua, mari menggiring mereka untuk berada di ayat 37. Supaya apa? Supaya menjadi kenyataan masa depan mereka itu terwujud, terlaksana bagi anak cucu. Tapi bagi masa muda memang harus punya masa depan, cita-cita masa depan yang cerah, harus punya. Jangan sampai ada ungkapan begini, bagaimana nanti, atau yang bagus adalah nanti bagaimana. Kalau nanti bagaimana, kita harus berpikir. Kalau bagaimana nanti itu terserah. Tidak boleh orang yang menjadi berserah. Oh nanti, terserah nanti bagaimanalah. Tidak bisa. Masa depan harus dipikirkan dari sekarang. Terlebih
anak-anak muda, pemuda-pemudi itu masa depan itu harus dipikirkan dari sekarang. Harus melihat contoh-contoh orang-orang lain yang sukses, itu kita contoh. Baik contoh dalam kehidupan sehari-hari maupun contoh dari Alkitab. Ada pejuang-pejuang di Alkitab yang harus kita contoh, yang sekalipun ujung kehidupan dari mereka seperti pandangan dunia tercela. Misalnya matinya disalib, kan tercela, seolah-olah tercela di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan justru dia adalah pejuang-pejuang, martir. Olehnya itu kita harus mempunyai cita-cita masa depan yang baik dengan persiapan ada di ayat 37. Jadi kita tinggal pilih aja mana. Kalau saya tetap berharap saya berada di ayat 37. Di mana di sana adanya ketulusan, adanya kejujuran, adanya damai. Sehingga kita akan meraih masa depan yang Tuhan janjikan. Masa depan yang penuh harapan, penuh sukacita, penuh damai sejahtera menjadi milik kita. Jangan sampai terserah nanti ajalah, terserah Tuhan. Tidak, harus ada usaha dari mulai sekarang. Jadi inti daripada khotbah saya adalah silahkan pilih. Firman Tuhan sudah tunjukkan inilah yang terbaik, ayat 37. Dan jauhilah ayat 38. Klik berikutnya ada apa? Oh, kembali saya mengucapkan selamat hari Natal. Klik satu kali lagi. Hari Natal adalah hari bahagia, hari sukacita. Kenapa kita harus bersukacita hari Natal? Kan hari Natal justru hari kedatangan Yesus yang pertama, hari kelahiran Yesus yang memberi damai, memberi sejahtera, memberi penebusan dosa. Karena dosa manusia itu, sekalipun itu dosa warisan, tetap akan mencelakakan. Olehnya itu Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukankah kita menghendaki hidup yang kekal? Ada jalannya, yaitu lewat Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa kepada Bapa kecuali lewat Yesus. Jadi Yesus itu hanya satu-satunya keselamatan. Di kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita bisa diselamatkan kecuali nama Yesus. Tidak ada. Saya belajar di agama seberang, tidak ada yang menyatakan aku ini, lewat aku kamu selamat. Lewat saya kan nabi, lewat saya pasti selamat. Tidak ada perkataan itu. Perkataan yang akulah jalan, kebenaran dan hidup hanya ada di dalam Bible, di dalam Alkitab, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Makanya jalan yang kita sedang tuju, di jalan kebenaran itu, jangan coba-coba kita menyimpang ke kiri atau ke kanan, tetapi jalan yang lurus. Saudara kita katakan sirotol mustaqim. Jalan yang lurus. Sesungguhnya jalan yang lurus itu justru ada di Alkitab. Tidak ada kitab lain yang menyatakan akulah jalan. Hanya di dalam nama Yesus. Itulah jalan kebenaran dan hidup. Klik. Oh, ini ada lagu ini. Ini saya masukkan lagu ini sebagai lagu kenangan. Pertama saya datang ke Manado dulu itu sudah mendekati masa-masa Natal. Masa-masa Natal. Saya dengar lagu ini, terkenang sekali bahwa Yesus juru selamat.
adalah hidup. Yesus adalah satu-satunya untuk memberi jalan keselamatan. Mari tim musik masukkan. Kita akan nyanyikan lagu ini. Malam sunyi senyap. Ya, malam sunyi senyap. Yesus Juru Selamat telah lahir di Bethlehem untuk menebus segala dosa dan kesalahan manusia, untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Siapakah orang berdosa itu? Adalah kita, adalah saya. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan telah menyelamatkan saya, telah menyelamatkan kita. Kita adalah orang-orang berdosa yang seharusnya dihukum, tetapi karena kemurahan Tuhan, Tuhan menyelamatkan kita. Bahkan Tuhan menebus segala dosa dan kesalahan kita. Dosa merah seperti kirmiji akan diputihkan oleh Tuhan seperti bulu domba. Asal kita datang kepada Dia dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan yang senantiasa memberikan firman-Nya bagi kita, kita terima dengan segenap hati. Hukum yang terutama dan pertama adalah hukum kasih. Olehnya itu mari kita mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi, mengasihi sesama lebih sungguh lagi, maka kita termasuk orang-orang yang diselamatkan. Terima kasih kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan melimpah bagi kita. Hidup kita dijaga, dilindungi, dan diberkati. Hidup kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan untuk kita bisa berkarya, bekerja, beraktivitas, dan berpelayanan. Mari
manfaatkan anugerah Tuhan dalam hidup kita ini untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memang memberikan dua jalan bagi kita. Mau di ayat 37 dari Mazmur pasal 37, atau kita memilih ayat 38. Suatu ajakan dari Tuhan, marilah kita berada di ayat 37. Menjadi orang-orang yang tulus, orang-orang yang punya hati damai, orang-orang yang jujur. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas segala kebaikan, kemurahan-Mu, segala penyertaan, perlindungan-Mu bagi kami. Engkau Allah yang senantiasa beserta dengan kami. Engkau Allah yang Immanuel. Kemanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah, Allah beserta dengan kami. Allah menjaga, melindungi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan biarlah masa depan yang cerah yang Kau janjikan, yang Kau sediakan, kami dimampukan untuk meraih, menggapai dan memiliki masa depan yang cerah itu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mohon kepada-Mu ya Bapa, hantar kami, bawa kami ke hal-hal yang lebih baik. Dan biarlah kami diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk terus dan terus memuliakan Tuhan. Karena kami telah dipilih dan dipanggil serta ditetapkan sebagai anak-anak Tuhan yang harus mengiring Tuhan selamanya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami mohon Allah terus mengundangkan tangan kasih-Mu untuk memberkati seluruh jemaat yang ada di tempat ini. Engkau tilik keberadaan mereka masing-masing. Engkau lawat mereka yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang ekonominya seret, Tuhan pulihkan mereka. Dan biarlah mereka senantiasa memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati seluruh pelayan yang ada di tempat ini, berikan mereka kekuatan, kemampuan, dan biarlah roh-Mu yang ada pada mereka, roh yang menyala-nyala untuk terus melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau juga tahu keinginan, harapan, dan doa mereka yang mereka sampaikan kepadamu, dan Engkau memberikan jawaban atas mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala doa dan ucapan syukur kami naikkan ke Bapa di surga, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Malam sunyi senyap. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, tak terdengar suara bawa kabar senang. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita terus untuk memilih hidup di dalam Tuhan. Amin. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya persilakan untuk para pelayan Tuhan yang untuk maju ke depan. Dan kita akan berdoa sebelum memberikan persembahan yang akan dibawakan oleh Saudari Vera. Bapak, pada pagi hari ini Bapak, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih. Dan juga Bapak, sebentar kami akan memberi, Engkau berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi. Bapak, Engkau juga kembalikan mereka selipat ganda-gandanya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapak. Kami sambut di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, mari kita sama-sama mendengarkan pengumuman.
jingle bells, jingle all the way. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang dan selamat beribadah di Ibadah Raya GPI Solution Ministries Makassar. Dan berikut kita akan menyaksikan pengumuman selama sepekan ke depan. Jadikan warta yang Anda terima sebagai penuntun untuk bersaat teduh setiap harinya. Dan lakukan 4M, menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat juga ditransfer ke nomor rekening yang tertera pada layar. Doa puasa di hari Sabtu, tanggal 17 Desember jam 1 siang melalui Google Meet. Mari jemaat dan seluruh pelayan Tuhan, khususnya pelayan hari Minggu, untuk bergabung di dalam doa puasa ini. Ibadah perayaan Natal GPI Solution Ministries Makassar akan diadakan di hari Minggu tanggal 18 Desember jam 7 malam bertempat di Hotel Tri Jalan Pandang Raya nomor 12. Sekian informasi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Itulah pengumuman kita sepanjang minggu ini bahwa hari Sabtu ada doa puasa, dan saya harapkan untuk seluruh para pelayan Tuhan maupun juga panitia Natal ya, kita tidak bisa melangkah untuk merayakan Natal dengan kekuatan sendiri. Kita perlu berdoa sama-sama. Untuk itu saya mengajak untuk semuanya dan juga untuk tim doa untuk kita mengikuti doa puasa di hari Sabtu, karena kita akan doa sama-sama untuk perayaan Natal kita di tanggal 18. Dan kembali saya ingatkan bahwa tanggal 18 Desember kita akan Natal di Hotel Tri di ruangan sebelah jam 7 malam. Mari kita ajak saudara, keluarga kita, teman untuk datang bersama-sama. Dan juga panitia Natal sudah sediakan undangan. Bisa jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang mungkin mau bagikan secara fisik, brosur boleh. Dan juga nanti akan dibagikan secara online, secara virtual melalui sosial media akan juga dibagikan. Mari kita sama-sama biarlah Natal kita menjadi berkat. Amin. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat Tuhan semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan sekali lagi memuji Tuhan, mengagungkan kebesaran namanya. Haleluya.
Engkau Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu memperhatikan hidup kami. Sampai saat ini pun kami percaya Engkau tetap ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Terus pakai dia dengan dahsyat, dengan karunia-karunia yang Engkau sudah percayakan kepadanya. Berkati kesehatan, berkati suami istri dalam nama Yesus. Berkati rumah tangganya, berkati anak, mantu dan cucu-cucu mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati juga setiap para pelayan Tuhan hari ini yang telah berjerih lelah melayani Tuhan. Dan kami percaya perjuangan mereka tidak sia-sia, namun berkat Allah Tuhan Yesus terus nyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kekasih dalam Tuhan Yesus, baik yang ada di tempat ini mau yang di tempat atau di rumah mereka masing-masing, saudara angkat kedua tangan saudara. Terimalah berkat Allah hari ini menjadi kekuatan di dalam kehidupanmu menampak hari-hari selanjutnya. Diberkatilah engkau umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah seluruh mata pencarianmu, usahamu, anak-anak, mantu dan cucumu. Diberkatilah keluar dan masukmu. Kasih sayang Allah di dalam persekutuannya, di dalam Roh Kudus memberkati, menyertai engkau sekalian dari tempat ini sampai kekal selama-lamanya. Pulanglah dengan membawa berkat dan damai sukacita daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu. Kami akan akhiri jam ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan semua yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Terima kasih kekasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Sampai ketemu di hari Minggu yang akan datang. Shalom. Cek. Oke. Baik,